Akhirnya Mirsa tahu kalau Karina tidak satu golongan darah dengan Akira. Yang berarti Akira itu adalah anak kandung Mirsa, Khairun Nisa. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Wanita Istimewa yang tayang pada hari ini. Episode hari ini akan menceritakan tentang Mirsa yang pada akhirnya tahu kalau Akira itu adalah anak kandungnya. Nah, seperti yang kita tahu kalau di episode kemarin si Mirsa ini celaka gara-gara Ranti ya guys ya. Jadinya si Reza membawa Mirsa langsung ke rumah sakit untuk berobat. Dan secara tidak sengaja bertemu nih Mirsa, Reza dengan Pak Pramana. Di mana Pak Pramana menemani anaknya Karina untuk dirawat di rumah sakit yang sama. Tempat Mirsa dibawa oleh Reza untuk berobat. Nah, ternyata rekam medis Mirsa dan rekam medisnya Karina ini tertukar karena si Reza tidak sengaja menabrak Pak Pramana, sehingga rekam medis dari Karina dipegang oleh Mirsa dan kebalikannya rekam medis dari Mirsa dipegang sama Pak Pramana. Dan inilah yang membuat Karina dan Mirsa pun sama-sama kaget nih guys. Nah, jadi Mirsa duluan nih yang membuka rekam medis tersebut. Nah, di saat dia membuka kan dia kaget tuh karena ada nama Karina di sana. Yang bikin Mirsa semakin kaget lagi ketika dia melihat golongan darah dari si Karina ini bukan AB resus negatif seperti waktu itu Mirsa yang mendonorkan darah untuk Akira. Golongan darahnya malah O. Dan tentu hal ini sangat amat berbeda ya guys ya dengan Akira. Akira ini pastinya ya golongan darahnya itu kalau nggak sama dengan ayahnya sama dong ya dengan ibunya. Tapi kan ini si Radit beda. Ternyata si Karina juga beda. Dan malah sama dia. Nah, hal inilah yang membuat si Mirsa ini sangat amat kaget nih guys. Nah, sebelum kita lanjutkan ke cerita ini, kita akan melanjutkan ke cerita kagetnya si Radit nih guys di episode kali ini karena bertemu dengan Ranti. Kenapa Mimin bilang dia kaget ketemu sama Ranti? Karena memang ternyata pertemuan antara Ranti dan Radit di episode kali ini karena si Sarah. Jadi Sarah ini tuh nggak tahu kalau Ranti kenal sama Radit, papinya Kenzo. Nah, di sini Radit tentu benar-benar tidak percaya gitu ya, karena sepandai-pandainya Radit menutupi kebohongan ternyata malah diketahui sama Ranti. Nah, kebetulan Ranti ini kan juga sudah tidak mempunyai pekerjaan ya guys ya, alias pengangguran karena sudah dipecat sama Reza. Alhasil karena memang dia membutuhkan pekerjaan juga, akhirnya dia akan menjaga rahasia besar dari Radit ini asalkan dia bisa bekerja di perusahaannya Pak Pramana di bawah naungannya si Radit ini. Nah, di sini tentu Radit pura-pura baru kenal nih guys sama Ranti di sini karena dia nggak mau nih ada hal yang akan terjadi di kemudian harinya gara-gara mulutnya Ranti. Dia tahu kalau Ranti ini kan emang sangat amat jahat ya, licik banget gitu. Jadi dia terpaksa harus masuk ke lubang buaya yang terdalam gitu ya guys ya. Si Radit ini tuh benar-benar terpaksa bermain karena ya kebodohan dia sendiri. Coba aja kalau dari awal dia jujur, dia nggak banyak bohong, dia nggak banyak rahasia, ya pastinya dia akan tenang hidupnya. Tapi gara-gara dia terlalu banyak kebohongan gitu ya, terlalu banyak rahasia yang dia tutupi, ya semuanya jadi kacau. Ditambah lagi dengan yang tahu tentang kebusukan dia, tahu tentang Kenzo, tahu tentang Sarah, itu tuh ya Ranti. Nanti Ranti ini pastinya akan membongkar kepada si Reza mungkin yang ada di pikirannya Radit
Dan wah, inilah yang akan membuat Radit tuh jadi semakin pusing gitu, gimana nih cara dia untuk mengakali si Ranti ini. Nah, kemudian balik lagi ke permasalahannya Akira ya guys ya. Jadi ketika tahu kalau ternyata rekam medisnya Mirsa yang kebawa sama Pak Pramana, membuat Karina ini langsung sadar nih. Pak Pramana harus secepatnya untuk mengganti rekam medis tersebut dan mengambil rekam medisnya Karina di tangannya Reza ataupun Mirsa. Seketika Pak Pramana itu langsung lari ketar-ketir gitu ya, karena takut kalau Mirsa ini tahu Akira itu sebenarnya adalah anak kandungnya. Dan ya memang itulah yang terjadi. Ternyata di saat Akira ini mau pergi ke kamar inapnya Karina, si Akiranya malah digendong sama Markum dan Ibu Nurma untuk dibawa pulang agar tidak bertemu dengan Mirsa, ibu kandungnya. Karena Pak Pramana meminta Nurma untuk menyembunyikan Akira secepatnya dari Mirsa. Dan di sisi lain Mirsa benar-benar sempat juga merebut Akira kayaknya dari Markum dan Ibu Nurma, karena memang si Mirsa ini mau memeluk anak kandungnya yaitu Khairunisa ini, tapi nggak dikasih izin sama sekali. Benar-benar aksesnya ditutup benar-benar ya sama si Akira ini, dan membuat Mirsa jadinya menangis terisak-isak. Dan hal tersebut tentu langsung dipertanyakan nih sama si Reza ini kepada Mirsa, ada apa sebenarnya dengan Mirsa yang langsung nangis seperti itu, apa yang terjadi. Dan pada akhirnya diceritain lah sama Mirsa kalau Akira itu adalah anak kandung dia yang sebenarnya Khairunisa. Dan makam yang waktu itu yang dia sangka itu adalah makam anak kandungnya Khairunisa, ternyata itu hanyalah makam palsu yang dibuat sama Radit dan Ibu Nurma. Tentu hal ini sangat amat membuat Reza tuh sedih banget ya guys ya. Nggak percaya gitu Reza kalau Radit setega itu sama Mirsa. Udah Mirsanya dibuat sangat amat menderita. Yang paling parahnya lagi, Mirsa pun juga tidak diperbolehkan tahu tentang anak kandungnya sendiri. Kebayang bagi Reza kalau dia dipisahkan dari Aurel, betapa gilanya Reza. Dan sekarang itulah yang dirasakan sama Mirsa, dimana dia ingin sekali bertemu dengan sang anak yang gak pernah dia temui dari kecil gitu ya. Dari cuma saat pertama kali menyusui doang nih si Akira ini bertemu sama Mirsa, tapi langsung diambil, langsung direbut sama Ibu Nurma agar bisa dibesarkan sama Karina dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kita tahu kalau Karina itu sesayang itu sama Akira, tapi jahatnya Karina terlalu egois. Tidak memperbolehkan Akira untuk bertemu dengan Mirsa, bahkan tidak jujur sama Mirsa kalau Akira itu adalah anak kandungnya Mirsa. Mimin yakin banget kalau Mirsa ini gak akan marah ketika dia tahu Karina membesarkan anaknya dengan penuh cinta dan kasih sayang, asalkan Karinanya jujur sama Mirsa. Cuma itu doang sih yang ada di pikirannya Mirsa. Tapi sekarang kalau sudah terlanjur dibohongi seperti ini, gimana Mirsanya nggak marah? Dan pada akhirnya Mirsa meminta bantuan Reza untuk bisa merebut hak asuh dari Akira ini. Nah, jadi siapa yang akhirnya tersakiti? Ya, Karina tersakiti, Mirsa tersakiti, Radit tersakiti, bahkan Akira sangat tersakiti. Kebayang gimana bingungnya anak sekecil itu harus tahu kalau ternyata ibu kandungnya bukanlah Karina. Terbayang juga nantinya kalau ternyata gimana marahnya Akira ketika tahu kalau kakak penari itu adalah ibu kandungnya. Gimana dia nggak stres coba, anak sekecil itu ya guys ya harus dihadapi dengan permasalahan yang luar biasa seperti ini.
Dan tentu hal ini membuat kita tuh jadi kasihannya tuh sama Akira ya guys ya, karena Akiranya malah yang dibuat bingung dengan permasalahan orang dewasa seperti ini. Coba aja kalau dari awal Karina gak egois, coba aja kalau dari awal Karina bilang kepada Mirsa kalau sebenarnya Akira itu adalah anaknya Mirsa. Pasti Mirsanya yang gak akan mau juga untuk langsung merebut Akira seperti itu, karena dia sadar kalau Akira itu mentalnya juga harus dijaga. Anak sekecil itu kalau sudah dibuat traumanya sama orang-orang dewasa ya pasti bakalan keinget terus sampai nanti dia meninggal dunia, sampai nanti dia tua gitu ya guys ya. Jadi di sini Mirsa pastinya harus berhati-hati sekali gitu, jangan sampai Akira tersakiti. Dan kalau Karina tersakiti ya itu adalah konsekuensi juga bagi Karina, karena kan memang Karinanya yang membuat hidup Mirsa jadi kacau juga, karena yang mestinya sudah bisa bahagia sama Akira tapi malah ditutup aksesnya dan bahkan dibohongi. Udah gak sabar banget ya guys ya, Reza berhasil merebut Akira dari Karina. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.